qaluhu wa huwa haddu taklif. Akal itu apa? Akal itu adalah haddu taklif. Barometer taklif. Taklif niku napa? Mulai diberlakukannya hukum Allah. Taklif pelakunya itu namanya mukallaf. Barometer diberlakukannya taklif itu adalah akal. Kalau orang akalnya sudah sempurna, kesempurnaannya di mana? Dibalik. Makanya ada bulu. Bulu itu kan kata-kata balaghah ya bulu kan. Bulu apa? Bulu kamal. Bulu kamal akli. Sampainya sempurnanya akal seseorang. Orang kalau akalnya sudah sempurna, maka wajib untuk melakukan sholat. Makanya ada kata balik. Ya, berapa ukuran balik? Cara dipikul rata-rata usia balik adalah khamsa asyara sanawati, 15 tahun. Dakar makulsan, laki maupun perempuan. Tapi ada kemungkinan balik datang sebelum usia 15 tahun, yaitu ditandai ibu-ibu itu dengan haid. Haid itu adalah awal balik. Jadi kalau sudah haid itu berarti sudah berlaku hukum Allah. Kalau laki-laki ditandai dengan keluar sperma, nek wong lanang wis ngendhalake sperma, itu berarti pertanda dia sudah balik. Itu ada kemungkinan balik datang sebelum 15 tahun, tapi ditandai dengan hal-hal tersebut. Dan hal-hal tersebut ada kemungkinan keluar ketika anak berusia 9 tahun. Jadi yang namanya haid, yang namanya keluar sperma itu minim anak berusia 9 tahun. Malah di sana dikatakan 9 tahun 15 hari. Itu dimungkinkan. Jadi kalau anak umur 7 tahun, 8 tahun haid boten mungkin. Andaikan anak 7 tahun atau 8 tahun mengeluarkan darah sebagaimana lazimnya orang haid, itu bukan haid, itu namanya istihadhah. Itu namanya penyakit. Makanya bukan merupakan tanda awalnya taklif. Ada batasan. Imam Syafi'i mengatakan batasan minim orang itu haid 9 tahun 15 hari. 9 tahun 15 hari itu adalah batasan minim orang haid atau orang mengeluarkan sperma. Maksimalnya balik itu walaupun tidak haid, walaupun tidak mengeluarkan sperma 15 hari. Nek bocah umur 15 tahun itu wis mesti kudu sholat. Pon niku adalah haddu taklif. Ampun masalahatu kabira salat al-masnunatu kabir sunahakan salat. Wa bi badil sahih al-masnunatu iku khamsun qananina. Ibu-ibu saya yang terhormati, salat yang baru saja kita singgung itu ada salat wajib, ada salat sunnah. Kalau yang wajib jelas itu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, kalau di hari Jumat ya berarti Jumat bagi laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan tidak boleh Jumat. Kalau perempuan ikut Jumat otomatis tidak zuhur. Seperti yang sedang haji di sana itu kan banyak perempuan ikut Jumatan. Ya, di hari Jumat karena dia itu berada di Mekah, saatnya pelaksanaan Jumat, perempuan ikut Jumat. Boleh. Ketika perempuan ikut Jumat, maka dulunya dulu. Dengan kepengen ini di selaman Jumatan. Orang ini ibu-ibu dengan Jumatan, wah masjidnya tebuk dari ibu-ibu dong. Kalau di wilayah Indonesia itu kan kecenderungannya ketika ibu-ibu semangat, bapak harus semangat. Apa mawon kalau begitu melibatkan ibu-ibu, lanangnya bisa satu ibu. Gimana betul? Betulnya langsung kan dikinakin. Kalau ngalah barangkali terlalu halus. Itu alasan yang halus. Alasan yang paling tidak halus ya, males. Jadi aslinya lebih pembantu itu suka. Ya walaupun saya laki-laki tapi saya itu mengakui betul
Memang semacam itu. Tapi kalau di ibu itu kan ada kesemangat. Kalau seandainya Jumat, otomatis sholat dulunya gugur. Di sini juga sama. Di mana jenengan sing kowe masjid nih, pemain jenengan masjid, langsung saja di rumah melu sholat Jumat di masjid, tidak harus datang di masjid, asal ada istiqrofnya ya, ada jalan tembusnya. Jadi ibu-ibu yang rumahnya nang wetane masjid, terus pintunya madhep kulon, itu nalikane Jumat, melu Jumatan mawon. Oke. Karena apa manfaatnya? Ya mengurangi rakaat. Gitu kan? Mau dikosong nggak boleh. Tapi kan ketika ikut Jumat, maka mengurangi rakaat. Yang tadinya 4 kurangi menjadi 2. Lumayan mungkin kalau bonus. Itu boleh asal. Terlebih boleh, di mana saja boleh. Itu memang hukum Islam tapi tidak wajib bagi ibu untuk sholat Jumat. Makanya karena tidak wajib, duhurnya wajib. Tapi tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Boleh untuk melakukan. Manakala melakukan, otomatis duhurnya tidak wajib. Betul? Boleh. Sholat ada 2, ada wajib, ada sunnah. Kalau bicara tentang sholat sunnah, utamanya sholat sunnah yang mirip seperti wajib, di mana dalam sholat wajib ada anjuran untuk jamaah. Sholat sunnah ada sholat sunnah yang anjuran untuk jamaah. Ini dikatakan ada 5. Ada 5. Napa mawon? Shalawat masnuh as-sunnah tadi. Tunggal menika al-idani. Sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Niku sunnahnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki yang disunahkan, perempuan yang disunahkan, dan bahkan dianjurkan itu dengan jamaah. Oleh Idul Fitri, monggo yang gerakan fatayat sholat Idul Fitri, atau bikin jamaah sendiri masjid khusus perempuan sholat Idul Fitri, ansar imamnya wadon, ini bukan orang pokok tibe wadon, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya ikut pada laki-laki boleh, cuma kalau ikut pada laki-laki ada aturan, salah satunya in aminan fitnah, harus aman dari fitnah. Apa artinya kita melakukan sholat Id berjamaah dengan laki-laki, nyatanya setelah pulang dari sholat Id bertengkar dengan suaminya? Itu kan melakukan sunnah, meninggalkan kewajiban. Makanya di sana ada kebolehan ibu-ibu melakukan sholat sunnah berjamaah, tapi syaratnya amnul fitnah, harus betul-betul aman dari fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini termasuk fitnah dalam rumah tangga. Fitnah dalam rumah tangga. Karena apa? Karena hubungannya panjenengan dengan suami itu kan hubungan tempelan. Kalau tempelan kan bisa lepas. Beda kalau hubungan kita ini adalah hubungan nasal. Kalau hubungan nasal itu hubungan permanen. Makanya hubungan dengan orang tua itu hubungan permanen. Walaupun sudah pegatan, hubungan dengan orang tua masih tetap tidak lepas. Ya. Senggolan kudu boten gampang. Dengan kudune senggolan kalau manten maratuwa. Makanya aslinya kan tidak ada istilah manten maratuwa. Tidak ada. Karena apa? Hubungannya permanen. Tapi hubungannya panjenengan dengan suami itu adalah hubungan tempelan, bisa lepas. Karena bisa lepas, harus berhati-hati bagaimana agar hubungannya itu tidak lepas. Kita harus mengantisipasi hal-hal yang bisa menjadikan lepasnya hubungan dengan suami. Salah satu di antaranya hindari hal-hal yang sekiranya menimbulkan fitnah. Dengan jangan memaksakan diri, termasuk nyuwun sewu, dengan semangat bijak niahan
Ini syarat utama, jangan sampai menimbulkan fitnah pada suami. Oke, jangan sampai menimbulkan fitnah pada suami. Maka keriduan suami nomor satu. Dengan mintakan pada suami kerelaan dan keriduannya untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Karena semangat lanjut dengan di Nahdlatul Ulama itu juga akan berdampak positif kepada suami. Seorang suami ketika merelakan istrinya berjuang dalam hal kebaikan, maka suami akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Orang mungkin kebaikan itu gue dengan kasih orang mungkin tetap akan menjunjung nama baik dari suami. Katanya suatu Indonesia kayak langkah-langkah itu satu bentuk, satu bukti bahwa kemanfaatannya itu juga akan dirasakan oleh suami. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Idul Fitri tegese salat Idul Fitri wa Idul Adha. Wal kusufani, dan yang kedua salat kusuf, gerhana matahari dan gerhana rembulan. Iki nggih derajate sama seperti salat Id. Mung nek salat Id rame, nek salat gerhana langka. Jangan-jangan jenengan salat gerhana ya begitu. Kalau boten wani ora pernah. Ya. Gini maksudnya, padahal bicara tentang pahalanya sama seperti salat Id. Tapi kenapa? Kenapa di salat Id itu kok lebih semangat, di gerhana enggak semangat? Permasalahannya yaitu di salat Id itu ada yaumul istimah, hari di mana orang-orang lazimane kumpul. Wong itu anggere kancane akeh semangat. Tapi anggere kancane satu orang kagak semangat. Beda loh, jadi pertemuan ini umpamanya ngomong telu papat. Tidak sesemangat itu dan juga tidak akan abadi. Kecuali wong sing bener-bener ikhlas ngoten. Tapi kalau dengan melibatkan orang banyak itu akan jadi semangat. Itu dalam segala hal, ini termasuk nyuwun sewu, jenengan umpamane teng dahar boten nafsu, jenengan anggar dahar boten nafsu, tambahi boten usah jamu, tambahi jenengan dahar kali rencang-rencang. Teman-teman, boten usah jamu. Gak boleh jamu nafsu makan boten. Cukup jenengan makan dengan teman-teman. Ya. Bahkan akan lebih baik ketika jenengan dahar kali rencang-rencang sudah. Itu saya lah. Soalnya itu suatu fakta nyata dan itu dijelaskan dalam hal apa saja pun, dalam hal apa saja, utamanya dalam hal-hal kebaikan ini, termasuk dalam hal berjuangan. Ketika teman-teman kurang semangat dalam berjuang, maka itu perlu melibatkan yang lain. Jangan ditugasi hanya seorang. Kalau seandainya dalam hal berjuang ditugasi satu orang, dua orang, atau tiga orang kurang semangat, maka bukan diganti, ditambah pesertanya. Kalau pesertanya banyak, otomatis itu akan menjadi nutrisi penyemangat. Dawong turu angel mawon, turu kok angel, buatan usah digolekna obat tidur, cukup jenengan kumpul karo kata-kata sing turu ini gampang. Paham ya? Jadi tidak perlu jenengan itu golek obat nafsu makan, obat tidur, tidak perlu. Cukup dengan berinteraksi dengan orang banyak. Karena di sana itu dikatakan alaikum bil jamaah, fa inna yallaha jamaah. Karena di jamaah itu Allah menurunkan rahmat. Bentuk rahmatnya jenengan sing asalnya nafsu makan tidak ada, itu akan ada nafsu makan. Itulah bentuk rahmat. Mana fa inna yallaha jamaah, di dalam jamaah itu ada nusratullah, ada rahmatullah. Itu bukan dalam hal ibadah awal, tapi dalam segala hal. Segala hal kalau dilakukan dengan jamaah, itu yang jelas ada rahmat. Salah satu bentuk rahmat semangat. Semangat berjuang dalam hal monggo program-program pakaian
Ketika ada satu program, dua program yang sekiranya belum semangat dan ditugasi kok belum semangat, itu jangan diganti, bukan diganti, tapi ditambah, nih, ditambah sini persennya ditambah. Untuk apa? Untuk menyemangat. Waktu supani kan sholat gerhana loro, rembulan dan matahari, kusuk sholat kusuk disaksi, kusuk sholat kusuk bersama, wa kusuk bil qamari, wal istisqa'u, dan yang nomor 5 sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat mengharap hujan. Ini ada cara di dalam memohon hujan. Ini orang kelawan nandur pawan, orang kelawan macam-macam, tapi ada cara yang diajarkan Rasulullah, yaitu dengan istisqa, melakukan sholat memohon hujan. Niki dilakukan laki perempuan dan dianjurkan berjamaah. 5 sholat tersebut ini merupakan sholat sunnah berjamaah. Wasunanu kami bersunnah. Atabiatu kang anu kesunan ketika ini. Lil farad iki mari pira-pira. Ada sunah-sunah di luar 5, yaitu utamanya sunnah yang mengikuti sholat fardu. Yang namanya itu adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Bisunnah rawatibah. Waya utai sunat at-tabi ahlil faraid iku sab'a asarata 17 apane rakaatan. Salat sunnah yang mengikuti salat fardu itu ada 17. Ada 17. Ada kemanfaatan Ibu sedaya. Salat sunnah yang dilakukan yang mengikuti salat fardu itu ada satu kegunaan jabr fil khalal. Jabrodil halal itu artinya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi di saat kita melakukan sholat fardu. Nuwun sewu, di dalam sholat kan dianjurkan untuk khusyuk, dianjurkan untuk dilakukan dengan sempurna. Tapi terkadang kita dalam melakukannya kan kekhusyuannya juga terganggu, kesempurnaan juga terganggu. Maka itu perlu dilengkapi, disempurnakan. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Itu kegunaanipun mekaten. Rakaatul fajr nyatane 2 rakaate sholat fajar. Sholat fajar itu adalah sholat subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ini nilainya besar. Orang yang bisa menjaga 2 rakaat sebelum subuh itu mendapatkan pahala seperti orang yang qiyamul lail. Seperti orang yang melakukan sholat qiyamul lail 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian wa arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat qabla dhuhri dan sadurunge dhuhur, 4 rakaat sebelum dhuhur. Iku kesunahane. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum dhuhur. Usolli qabla dhuhri rakaatain. Maka salam nanti kembali usolli qabla dhuhri rakaatain. Kemudian wa arba'un waromatani ba'dahu, waromatani lan rakaat ba'dahu ing dalam sawise dhuhur, 2 rakaat setelah dhuhur. 2 rakaat setelah dhuhur. Wa arba'un lan 4 rakaat qabla asri dalam satunya asar, 4 rakaat sebelum asar. Waromatani lan rakaat ba'dal maghribi ing dalam sawise maghrib. Wasalasun lan 3 rakaat ba'dal isya'i ing dalam sawise isya. 3 rakaat setelah isya yutiru kang gawe witir sapa sahas biwahidatin kelawan sak rakaat min hunna saking salas. Itu jumlah 17. 2 rakaat sebelum subuh. Baca subuh mboten enten. Eling-eling ono baca subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur.
ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berarti bisa 8. Oke, 8. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, 12. 2 rakaat setelah maghrib, 15. 3 rakaat setelah isya, 8. Berapa? Barokat tadi baca wa qabla asri, barokat baca maghrib, wa salatun baca isya, 15. 17 benar, 17. Oke. 17. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya. 7. Berapa? 17 ya? Iya betul, 17. Sedangkan yang lain kan ada sih, sebelum maghrib ada 2 rakaat, itu namanya ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat sebelum isya itu juga ada. Yang dimaksudkan ini adalah sunat sunnah rawatib si muakkad, lebih sangat untuk diperhatikan, lebih sangat untuk dilakukan. Itu sholat rawatib. Sedaya menika merupakan suatu anjuran untuk bisa kita lakukan. Karena apa? Karena yang jelas di dalam sholat sunat tersebut ada kemanfaatan yang banyak. Di samping mau kita sampaikan juga akan ada satu hadiah khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk diantaranya orang yang memperhatikan terhadap sholat sunat semacam itu, besok ketika mati, niku langsung diberi kunci. Kamu tempat tinggalnya di sana ya. Ini ada suatu daerah yang di dalamnya sudah lengkap, lengkap ya, tempat tinggalnya ada, tempat hiburannya ada, tamannya ada, kemudian danonya ada, lengkap. Orang yang memperhatikan sholat sunnah itu akan mendapatkan Madinah di Jannah, akan mendapatkan Madinah di Jannah. Besok kan dunia ini akan dihancurkan. Orang-orang itu akan melakukan urbanisasi, akan pindah. Di mana ada yang di kompleks surga, ada yang di kompleks neraka. Di surga pun ada yang kelas-kelas. Ada kelas yang berduit, ada kelas yang orang mati berduit. Itu berkelas-kelas. Makanya kenapa sih orang hidup di dunia disuruh untuk memperbanyak perbekalan, agar kita di akhirat itu masuk dalam kategori orang yang berduit, sehingga akan mendapatkan fasilitas yang sangat sempurna, sangat istimewa. Di mana? Di sana ada tempat yang sangat istimewa, bukan sekedar tempat tinggal saja, sampai sarana, sarana hiburan, sarana bermain dan segala macam itu ada, sampai kebunnya ada, sampai burung-burungnya ada, sampai indahnya air terjun ada, sampai warnanya air yang berbeda-beda ada, sangat indah sekali. Itu akan diberikan, termasuk salah satunya bagi mereka yang mau memperhatikan terhadap sholat. Kalau orang kok hanya memperhatikan sholat fardu, itu barangkali mendapatkan tempat tinggal. Tapi tentang taman dan sebagainya barangkali tidak berdasarkan, karena hanya berpikir tentang single isi wajib, dia berumah. Tapi ketika panjenengan itu mampu melakukan yang sunnah-sunnah, maka ada potensi dengan besok di sana akan menjadi orang yang paling terkaya. Allahumma. Makanya bersemangatlah panjenengan. Dunia itu adalah ladang untuk mencari perbekalan akhir. Itu yang masyarakat akhir. Kali perbekalan sebanyak-banyaknya,
zatil akhirat untuk kehidupan akhirat. Mudah-mudahan termasuk panjenengan di dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama ini betul-betul mendapatkan nilai yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, yang bermanfaat, nambahi wawasan pengetahuan, dan harapannya setelah tahu direalisasikan, diamalkan, maka akan menjadi ilman muntafakan bihi, menjadi ilmu yang bermanfaat. Maturun para budan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi doa rupiah dari semoga kita berdoa Allah dan haulai jalan bagi doa Allah khasah hajat terjadinya di jalan afdal ulama di pakaian sama berdoa Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Abdul Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Katsirin Hamdan Amin Hamdan Wafi'in Amin Bagi Masjid dan Rabbana Alhamdul Kama yanbaghi li jalali wajhika subhan Allahumma ya Allah inna nas'aluka an taj'alana ma'awlatan dalam bidatina qasam jamiatina wa jama'atina min ahli ilmi wa khair wa min ahli ibadah wa min ahli ta'ah wa min ahli jama'ah wa min ahli qawmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istiqamah wa min ahli ittihadil wahdah wa min ahli sawti wa min ahli husnul khatimah warzuqna wa la na'budu ma nabdi min wal akhirah nawwir qulubana wa qulubana bi wajhi wal iman wal hidayah waj'alna wa iyyahum min ulama alimin amilin arifin fa'ilin mutawakkilin sabirin innaka la tuqdir ربنا وكأن بما رزقتنا وبارك لنا بما أعطيتنا واحفظنا وعبادك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه ربنا إنا نسألك وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا به تعمل إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله. إياك نعبد